Saudara-saudara, kita akan meneruskan pembahasan kita tentang hukum yang ketujuh, jangan berzina. Kita membaca lagi kitab suci yang tertulis di dalam Keluaran pasal ke-20. Kita membaca dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya membaca 12, saudara membaca 13 dan seterusnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah, jangan mengingini istrinya, jangan hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau hambanya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita membaca kitab suci sampai sini. Sudah beberapa kali kita bicara tentang hukum yang ketujuh. Nah, saudara-saudara, di dalam relasi dengan Tuhan yang menjadi dasar untuk memperkuat relasi dengan manusia, maka Tuhan mau umatnya menjadi orang yang menghormati Tuhan, menjadi orang yang berbakti kepada Tuhan, dan hanya berbakti kepada satu Tuhan. Saudara-saudara, ini cinta dan satu tujuan saja adalah hal yang tidak boleh dikompromikan. Jika engkau cinta kepada Tuhan, di luar itu masih ada ilah yang lain, engkau pasti tidak mungkin menjadi orang yang mengenal Tuhan dengan sejati dan setia melayani Dia. Tuhan itu hanya esa, Tuhan itu satu. Sehingga relasi kepada siapapun dimulai daripada relasi yang benar kepada Tuhan. Cintalah Tuhanmu, karena Allahmu Allah yang esa. Your God is the only God. Maka cintai Dia dengan sebulat hatimu, sekuat tenagamu. Baru dengan cinta kasih kepada Tuhan, kita memperoleh kekuatan untuk membangun relasi antara manusia dan manusia. Dan relasi antara manusia dan manusia dimulai daripada hormatilah ibu bapamu. Saudara-saudara, kita tak mungkin mempunyai dua orang bapak, kita tak mungkin mempunyai dua orang ibu. Tuhan itu esa adanya. Pasangan sebagai orang tua kita juga satu pasang adanya. Saudara-saudara, di dalam hal dunia, di dalam hubungan dengan manusia, mungkin ibumu meninggal, lalu ayahmu menikah dengan perempuan yang lain. Mungkin ayahmu meninggal, lalu ibumu menikah dengan lelaki yang lain. Tapi jangan lupa, ibumu yang asli, bapamu yang asli, mereka adalah orang tua yang Tuhan karuniakan untuk melahirkan engkau. Engkau harus menghormati orang tua. Meskipun mereka mempunyai kelemahan, mereka mempunyai kekurangan, atau mempunyai sifat yang tolak belakang, berbeda dengan pembawaan yang ada padamu, tetapi firman Tuhan tetap harus kita patuhi, kita harus jalankan. Karena Tuhan mengizinkan melalui mereka engkau dicipta, mengizinkan melalui pernikahan mereka engkau dilahir. Sehingga bagaimanapun secara status tetap dia adalah orang yang patut kita hormati. Secara teladan tidak tentu. Sama seperti orang-orang Farisi duduk di atas kursi Musa. Engkau harus dengar mereka, tapi jangan ikut teladan mereka. Prinsip Alkitab selalu sama. Sehingga kita menghormati orang tua tidak berarti semua sifat-sifat jelek dan dosa kebiasaan mereka kita ambil atau kita ikut. Karena papa berjudi, saya boleh berjudi. Karena mama berzina, saya boleh berzina. Tidak. Sebagai orang tua engkau menghormati, karena status itu ditetapkan oleh Tuhan. Sebagai teladan engkau tidak mengikuti, karena Yesus Kristus yang menjadi teladan hidup kita. Saudara-saudara, sesudah itu jangan membunuh, karena engkau harus menghargai, menghormati hak asasi manusia. Engkau harus menjunjung tinggi keberadaan jiwa yang lain. Seorang berjiwa yang dicipta menurut peta teladan Allah, bukan hanya sendiri mempunyai kehormatan itu, lalu boleh menginjak-injak orang-orang sesama yang juga dicipta menurut peta teladan Allah. Engkau harus
menghormati orang lain, merespek hidup orang lain, meskipun orang itu lebih rendah derajat dari masyarakat, lebih rendah lapisan di dalam dunia, lebih rendah pendidikan, tetapi secara hakikat dia tetap adalah manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Itu sebab orang miskin tidak boleh membenci orang kaya. Orang kaya tidak boleh menghina orang miskin. Orang yang mempunyai kemampuan intelek yang tinggi tidak boleh melecehkan orang yang bodoh. Orang yang elok tidak boleh menghina orang yang kelihatan kurang bagus. Karena secara hakiki, secara hakikat, secara sifat manusia, statusnya sama. Sehingga engkau mencintai, merespekti orang lain, menghormati sesama manusia, karena sama-sama dicipta menurut peta teladan Allah. Dan tidak boleh membunuh. Di dalam iman orang Kristen dan etika yang sebenarnya, tidak boleh membenci orang. Saudara-saudara, barang siapa yang membenci sesama manusia, dia telah di dalam hatinya mempunyai motivasi sama seperti membunuh dia. Sesudah itu, hukum ketujuh, jangan berzina. Ini adalah satu hal mengenai pria dan wanita. Ini adalah hal mengenai seks. Nah, saudara-saudara, dosa di dalam seks adalah dosa yang menghancurkan kelestarian daripada seluruh masyarakat dan berlangsungnya hidup keberadaan seluruh umat manusia. Itu sebab agama-agama di dalam dunia ini tidak ada yang lebih serius memberikan perintah jangan berzina dibanding daripada kitab suci. Dari perjanjian lama, Tuhan memperhatikan kesucian seseorang, dan kesucian seks tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara, bangsa yang dipilih menjadi milik Tuhan adalah bangsa yang suci. Tuhan berkata, aku adalah Allah yang suci. Karena aku yang memanggil engkau adalah Allah yang suci, maka engkau harus suci di dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Saudara-saudara, dari Abraham kita melihat sesuatu kesucian yang menjadi sesuatu dasar daripada etika seluruh hidupnya, sudah menjadi satu teladan yang diteruskan tradisi sampai iman orang Kristen. Abraham tidak sembarangan di dalam pernikahan. Abraham pernah salah, tapi itu anjuran daripada nyonyanya yang kurang beribadah kepada Tuhan. Nyonyanya tidak melahirkan, maka memberikan gundiknya masuk ke dalam kamar suaminya. Inilah menjadi satu kecelakaan, karena ketidaksucian itu mengakibatkan terjadinya bangsa yang berperang tidak habis-habis sampai Kristus datang kembali. Mereka cuma taunya dendam, taunya benci, taunya membalas segala kejahatan atas kejahatan. Kalau engkau jahat kepada saya balas engkau. Itu namanya keadilan. Jadi keadilan konsep sempit seperti ini lain dengan keadilan di dalam kitab suci. Keadilan dalam kitab suci bisa ditebus jikalau keadilan itu dituntut dan dipenuhi. Yesus Kristus telah memenuhi tuntutan keadilan yang diminta oleh Tuhan Allah. Itu sebab di atas kayu salib Kristus menanggung dosa kita. Keadilan itu sudah diselesaikan melalui pengorbanan yang bersifat substitusi. Maka pengampunan menjadi satu hal yang dimungkinkan. Pengampunan berdasarkan kasih. Sehingga di dalam iman Kristen, cinta kasih dan keadilan sejajar. Pengampunan dan penghakiman bisa berlangsung menjadi dua sifat ilahi yang tidak terbentur di dalam pelaksanaan kehendak Tuhan Allah. Saudara-saudara, tidak ada agama yang mempunyai pengajaran setuntas seperti ini. Sehingga hanya di dalam kitab suci kita melihat ada pengharapan bagi umat manusia. Hanya di dalam kitab suci kita melihat ada jalan keluar daripada dosa. Dan saudara-saudara, setelah Abraham bersalah di dalam seks,
mengakibatkan sesuatu perjalanan panjang menuju kepada hari depan yang tidak mungkin dibereskan. Itu sebab kita mesti hati-hati. Jangan memberikan sumber daripada hidupmu kepada perempuan di luar istrimu. Jangan memberikan kesenangan seks untuk memuaskan orang di luar pasanganmu. Yang Tuhan sudah tetapkan bagimu. Engkau harus puas. Engkau harus bersyukur. Engkau harus pelihara dengan baik-baik. Kecuali engkau sungguh-sungguh mau mencintai dan mau bertanggung jawab kepada satu orang di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Lebih baik engkau tidak nikah daripada engkau main-main dengan seks. Dan Abram mengetahui ini dengan jelas sekali. Maka Abram tidak memperbolehkan anaknya Ishak menikah dengan orang yang dia rasa tidak beres. Dan Abram mau Ishak mendapatkan istri dari Mesopotamia. Padahal Abraham sendiri dipanggil Tuhan keluar dari Mesopotamia. Tetapi dia minta istri dari anaknya harus dari Mesopotamia. Kenapa? Dia dipanggil dibawa ke Kanaan. Tanah Kanaan adalah satu janji Tuhan untuk keturunannya. Tetapi perempuan Kanaan tidak beres. Perempuan Kanaan semua ikut dengan seluruh suku dan bangsa mereka menyembah berhala, menyembah patung, dan mereka hampir tidak pernah hasil orang yang takut kepada Allah dengan sesungguhnya. Di Mesopotamia juga orang menyembah patung, menyembah berhala, tetapi hidup seks mereka jauh lebih baik daripada hidup seks yang berada di Kanaan. Dan di dalam keadaan Mesopotamia tetap ada orang yang mencari, mau menyembah sujud kepada Tuhan Allah. Dan Abraham satu-satunya yang paling murni hatinya. Itu sebab Yesaya mengatakan di dalam buku Yesaya, Tuhan berkata, pada waktu Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Apakah artinya seorang diri? Berarti dia berlainan dengan semua orang di sekitar dia. Tidak ada orang seperti dia yang mempunyai perasaan takut kepada hanya satu Allah. Dan Allah memanggil dia, Abraham, keluar dari tanahmu, keluar dari tempat bapamu, pergi ke tempat yang kutujukan kepadamu. Dia keluar umur 75 dan dia meninggal 175, genap 1 abad. Abraham menjadi orang mengikut Tuhan yang setia, jujur, dan tidak berubah niatnya. Nah, dari sinilah Tuhan membangkitkan bangsa yang suci. Dan kesucian bangsa ini juga ada kesucian seks. Sehingga saudara-saudara, Abraham minta pembantu yang paling tua di seluruh rumahnya. Dia mempunyai 318 pembantu. Yang paling tua dipanggil, sekarang aku sudah tua. Aku tuturkan satu hal kepadamu. Jangan membiarkan anakku yang satu-satu ini, Ishak, menikah sama orang di sini. Engkau harus pulang ke rumahku, tempat asalku, cari perempuan yang baik, supaya menikah dengan anakku yang satu-satu ini. Saudara-saudara, mengapakah begitu ketat? Karena Tuhan mau keluarga menjadi suci. Tuhan mau suami istri saling setia menjaga kesucian. Saudara-saudara, kesucian daripada pribadi dinilai daripada kesucian dari seksnya. Dan kesucian dari keluarga menjadi satu yang mendasarkan kelestarian dan bahagia seluruh masyarakat dan negara. Karena keluarga itu adalah unit dasar pembentukan masyarakat. Keluarga adalah unit dasar pembentukan negeri. Dan keluarga adalah unit dasar pembentukan seluruh umat manusia. Dan Tuhan sangat memberkati satu laki-laki dan satu perempuan yang seumur hidup saling menjaga kesetiaan. Tak mungkin satu laki-laki yang hubungan seks dengan hanya satu perempuan, dua-duanya tak mungkin mendapatkan sakit kelamin. Tetapi kalau sudah ganti pasangan,
main di luar jodoh yang sah. Lalu Tuhan mengizinkan bakteri muncul dan kesengsaraan tiba, penyakit kelamin itu tiba kepada orang. Saudara-saudara sekalian, meskipun sudah ada penisilin yang bisa menolong, mencegah, mengobati akan penyakit kelamin, tapi tidak jamin, saudara-saudara, karena kadang-kadang Tuhan mengizinkan penyakit itu terus melanda dan merajalela di dalam hidup manusia untuk menghukum, menghakimi yang tidak suci. Saudara-saudara, Tuhan berkali-kali mentuturkan orang Israel, jangan membiarkan anakmu menikah sama orang di Kanaan. Jangan membiarkan anakmu bergaul dengan mereka. Dan jangan juga raja Israel bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena jikalau anakmu bergaul dengan anak perempuan orang kafir, akan mengikuti mereka, akhirnya menjadi menyembah kepada dewa palsu dan menyimpang kesetiaannya daripada saya. Di sini kita melihat agama, seks, kesucian. Ini tiga hal adalah satu mutual relationship between religion, between worship, between sex, between all this. The term of holiness ini penting sekali, saudara-saudara sekalian. Jikalau anakmu menikah dengan orang-orang kafir, akan dikeret ikut mereka menyembah patung yang menjadi Allah yang palsu. Aku Allahmu, Allahmu yang esa, Allahmu yang sejati. Aku adalah Allah satu-satunya. Aku suci dan aku mau engkau semua hidup di dalam kesucian. Saudara-saudara sekalian, mengapakah sakit sipilis, sakit kelamin melanda di Eropa? Mulai kapan? Mulai daripada satu kapal yang keliling dunia yang dipimpin oleh seorang dari itu Spanyol, namanya adalah Magellan. Magellan membawa kapal putar dunia, dia keliling dunia. Setelah daripada Amerika Selatan, lalu dia akhirnya terus sampai di Filipina. Saudara-saudara, di Filipina terjadi peperangan dan Magellan mati. Magellan mati, awak-awak kapalnya terus mengemudikan kapal besar itu untuk keliling kembali ke Spanyol. Nah, ini menjadi keliling dunia satu kali. Waktu Magellan punya kapal sampai di Spanyol, maka awak-awak kapal itu naik ke pantai, lalu mereka mulai kembali hidup di tengah-tengah orang Eropa, dan kecelakaan mulai. Saudara-saudara, karena awak-awak kapal daripada Magellan ini sudah melacur di mana-mana, di Caribbean Sea, di Afrika Selatan, lalu sampai di Filipina, cari perempuan tidur dengan pelacur, dengan perempuan di island-island Polinesia, di Micronesia, di itu Australia, lalu datang lagi di Hindu Ocean, sesudah itu di Afrika Selatan, lalu pulang ke tempat yang mereka berasal. Sampai di situ bakteri sipilis mulai, karena suka main perempuan, suka main seks, mulai menjalar di Eropa. Berapa lama? Tidak lama, 14 tahun. Melalui satu kapal yang membawa bakteri seks, penyakit kelamin ke Eropa. 14 tahun kemudian seluruh Eropa sakit kelamin. Seluruh Eropa dari timur sampai barat menular penyakit kelamin. Jangan main-main. Lalu berapa lama? Tuhan membiarkan tidak ada obat. 500 tahun. Tuhan membiarkan orang yang sudah mendapatkan penyakit kelamin menderita sengsara yang luar biasa sakitnya dan luar biasa malunya. Kalau engkau tanya orang, sakit apa? Flu. Dia ngomongnya berani kan? Sakit apa? TBC. Kurang enak. Karena apa? Takut menular orang lain. Sakit apa? Sakit kelamin. Tidak ada orang begitu. Dia lebih baik bilang, Tuhan, Tuhan jangan tanya lagi lah. Karena apa? Ini sekaligus sakit sekaligus malu. Nah, saudara-saudara, kenapa? Tuhan menciptakan manusia dan manusia mengenal malu.
Nah saudara-saudara, tahu tidak, syaraf yang paling rumit di seluruh badan kita cuma 2 tempat. Satu tempat sekitar mata, satu tempat alat kelamin. Nah alat kelamin dicipta Tuhan untuk menjadi tempat yang paling peka, paling sensitif, paling banyak syaraf untuk kita boleh menikmati seks paling enak. Saudara-saudara, mengapa orang suka selingkuh? Kenapa orang suka cari perempuan lain? Kenapa suka tidak setia kepada suami? Karena enak. Karena enak. Jadi pada waktu enaknya sudah merajalela, dia tidak lagi pikir apa itu setia, apa itu suci, apa itu perintah Tuhan, apa itu dosa. Tidak lagi pikir yang dinikmati enak. Memang alat kelamin adalah tempat yang paling banyak syaraf untuk menjadikan engkau manusia menikmati anugerah Tuhan yang diberikan kepada engkau. Freedom di dalam menikmati seks. Tapi bukan freedom mencari jodoh, bukan freedom mencari pasangan. Freedom melampiaskan segala kesukaanmu dengan tidak terkontrol. Engkau harus menjaga freedom di dalam real. Seperti kereta api boleh lari cepat, tapi asal jangan keluar dari realnya. Mengerti? Lari cepat silakan, lari pelan silakan, lari terus boleh, lari kanan jangan, lari kiri jatuh. Itu bahaya. Jadi freedom and the enjoyment of sex is within the real. Di dalam real Tuhan tetapkan, kita harus menjaga track, within the track yang ditetapkan oleh Tuhan. Jangan berzina. Perzinahan mengakibatkan banyak hal yang tidak mungkin kita pikir dengan tuntas. Bukan saja perzinahan merusak tubuhmu, perzinahan memukul jiwamu. Perzinahan membuat hati nuranimu tidak ada sejahtera. Saudara-saudara, orang yang tidak setia di dalam hubungan seks, orang yang melampiaskan nafsu semau sendiri, selalu tegur dalam hati nurani. Jikalau hati nurani pun tidak lagi tegur, orang ini sudah hampir tidak ada tolongnya. Saya tidak katakan tidak ada tolong, saya mengatakan hampir tidak tolong. Kadang-kadang Tuhan masih memberikan anugerah melalui pukulan kepada dia. Dan Alkitab mengatakan Paulus menulis surat kepada orang Kristen di Korintus menyebut mereka sebagai orang suci. I read the letter to the saints in the city of Corinth. Aku tulis surat kepada orang suci yang ada di kota Korintus. Apakah mereka betul suci? Apakah mereka tidak berdosa? Di Korintus terjadi beberapa hal yang tidak baik. Pertama, rebutan makan di dalam perjamuan kasih. Tetapi gereja Korintus mengadakan perjamuan kasih supaya orang yang miskin boleh menikmati bersama makanan yang disediakan oleh orang suci, yaitu gereja di dalam kebaktian itu. Setelah kebaktian, mereka boleh makan bersama. Itu adalah perjamuan kasih. Dan pada waktu itu ada orang merebut, mengambil sebanyaknya, tidak peduli cukup tidak untuk orang lain. Orang egois merampas makanan, menambah-nambah sampai orang miskin tidak mendapatkan makanan cukup. Ini dosa mereka. Dan mereka di dalam gereja Korintus ada dosa kedua, memecah belahkan tubuh Kristus. Jikalau di situ ada seorang yang lebih memihak kepada Paulus, dia mengatakan, aku golongan Paulus, kamu golongan Petrus. Orang yang mengatakan, oke, aku golongan Petrus, kamu golongan Apolos, maka di situ terjadi perpecah belah antara pengikut-pengikut dari rasul yang berbeda, sehingga mereka saling memusuhi dan menganggap yang lain kurang baik seperti mereka. Lalu akhirnya setelah 3 macam pengikut itu membuat kelompok partai-partai di dalam tubuh Kristus, ada semacam orang yang paling menganggap diri rohani. Dia mengatakan, aku tidak milik Petrus, aku juga bukan golongan Paulus, aku bukan pengikut Apolos, aku adalah milik Kristus. Aku milik Kristus. Yang mana yang paling baik?
Milik Kristus, milik Paulus, milik Apolos, milik empat ini, yang mana yang paling baik? Milik Kristus yang paling baik ya. Betul nggak? Aku dan milik Paulus. Aku bukan penggemar Stephen Tong. Aku bukan penggemar Billy Graham. Aku milik Kristus. Yang paling baik yang mana? Yang paling jelek adalah yang milik Kristus. Bukan paling baik. Kenapa? Orang yang mengatakan aku milik Paulus, berarti melalui Paulus aku mengenal Kristus. Orang mengatakan aku milik Apolos, berarti melalui Apolos saya mengerti firman. Orang mengatakan aku milik Petrus, aku datang kepada Tuhan melalui Petrus. Tapi orang yang mengatakan aku milik Kristus, itu orang paling sombong. Karena dia anggap semua tidak milik Kristus, hanya dia. Dia memonopoli. Nah, inilah yang dikatakan oleh orang lain reform seperti ini. Ya, reform paling sombong. Diri yang benar sendiri, semua salah-salah lain. Saudara-saudara, kita tidak berani katakan bahwa semua tidak ada kebenaran. Tapi kita tahu tidak ada satu orang yang sempurna utuh. Sehingga kita hanya katakan kita orang reform. Orang reform dengan satu prinsip mau mematuhi seluruh kitab suci. Maka sola scriptura. Kita mau sendiri masuk ke dalam ketaatan kepada Alkitab. Tetapi kalau kita katakan semua bukan orang Kristen, semua di luar Kristus binasa, hanya kita, nah itu dosa, itu kesombongan. Nah saudara-saudara, Korintus mempunyai beberapa kelemahan. Gereja Korintus ada ketidakadilan atau kerakusan di dalam makanan perjamuan kasih. Orang Korintus ada perpecahan partai-partai golongan di dalam satu tubuh Kristus. Ketiga, orang Korintus ada kekacauan karunia lidah yang bikin gereja tidak tertib. Nah ini dosa-dosa. Tapi yang saya sebut sekarang adalah hal yang keempat. Di Korintus ada seorang anak tiri setelah papanya mati berzina dengan mamanya sendiri. Yaitu istrinya papa yang kedua, mama dia sudah mati. Papa menikah lagi sama istri yang muda. Lalu papanya mati. Dia tetap adalah anak daripada ibu tiri. Tapi dia menganggap papa sudah tidak ada. Ibu tiri saya masih muda, cantik juga. Ayo main yuk. Dia bertiduran dengan ibu tiri. Hal ini dikabarkan ke telinga Paulus. Setelah Paulus mendengar kalimat ini, dia mengatakan, aku dengar di antara kamu ada orang yang bersetubuh dengan ibu tirinya. Saudara-saudara sekalian, kabar ini sudah sampai telinga Paulus. Paulus sebagai hamba Tuhan harus meluruskan, harus membereskan. Apakah Paulus membiarkan hal ini terjadi? Mengapa tadi Paulus mengatakan, aku tulis surat kepada orang suci di Korintus. Pasal kelima, di antara kamu ada orang yang berzina dengan ibu tiri. Kalau demikian, di antara orang suci ada orang tidak suci. Kalau ada orang Kristen yang sudah menjadi orang Kristen, hidup berzina tidak suci, apakah status dia sebagai orang suci dicabut? Atau dia tidak boleh disebut orang suci? Paulus tahu tidak kalau di Korintus ada orang tidak suci. Kalau Paulus tahu, kenapa Paulus mengatakan engkau gereja Kristus di Korintus orang suci yang dipilih? Mengapa? Kenapa dia tidak mengatakan aku tulis surat kepada kau orang suci di Korintus kurung kecuali orang kurang ajar itu? Kenapa dia sebut langsung kau orang suci? Saudara-saudara, secara nama, secara status kita dikuduskan oleh keselamatan Tuhan. Tapi secara kondisi, secara pelaksanaan, banyak orang Kristen yang tidak hidup sesuai dengan keselamatan yang sudah diterima. Ini artinya. Lalu Paulus berkata, aku berkata kepadamu, orang seperti ini jangan bergaul dengan dia. Saudara-saudara. Dan Paulus berkata, dalam nama Yesus saya minta kamu serahkan dia kepada setan. Dan Paulus berkata lagi, supaya pada hari Kristus datang kembali,
dia boleh diselamatkan. Nah, ini apa artinya? Dari sini dia selamat atau tidak? Dia harus diserahkan kepada setan dan tidak boleh bergaul dengan dia, supaya tubuhnya dihancurkan, tetapi supaya jiwanya diselamatkan pada waktu hari Kristus datang kembali. Nah, ini adalah hal yang mengenai perzinahan, keselamatan, dan bagaimana ekskomunikasi yang dilakukan oleh gereja. Kemarin di dalam retreat katekisasi saya bicara tentang beberapa hal yang dilakukan oleh orang Kristen pada abad pertama, dan mereka memelihara ajaran dari Rasul, to keep all the teachings inherited from the apostles. That is a sign of a true church. Gereja yang sejati adalah gereja yang menjaga doktrin, yang menjaga pengajaran yang diturunkan dari Rasul. Bila ada gereja mengatakan doktrin tidak penting, orang itu sudah menyimpang dari Alkitab. Karena Paulus berkata kepada Timotius, be aware of you yourself and the doctrine you are teaching. Because by doing this, you can save yourself and you can save people who listen to you. Saudara-saudara, jikalau tidak ada doktrin, maka agama Kristen tidak beda dengan agama yang lain. Jikalau tidak ada doktrin, iman kita ada iman sebenarnya layangan yang lembung, yang sudah patah dan tidak tahu kemana. Doktrin mengikat kita kepada wahyu Tuhan. Doktrin menjaga kita tetap berada di dalam pimpinan daripada wahyu ilham Roh Kudus kepada para rasul dan para nabi di dalam kitab suci. Saudara-saudara sekalian, kedua, mereka berdoa. Ketiga, mereka bersekutu. Keempat, mereka menjalankan sakramen memecahkan roti. Nah, saudara-saudara, gereja yang sejati masih ada satu tanda, mendisiplinkan orang berdosa. Jikalau di dalam satu gereja ada orang yang berzina, harus berhentikan dia daripada menerima perjamuan suci. Jikalau di gereja ada majelis yang berzina, harus berani mengumumkan, dikeluarkan dari gereja, ekskomunikasi dia. Nah, mendisiplinkan orang ini adalah tuntutan Alkitab. Mendisiplinkan orang berdosa, dan Alkitab mengatakan yang berdosa harus tegur dia di hadapan umum. Nah, kalimat ini saya kira hampir tidak ada gereja yang menjalankan. Hampir tidak pendeta yang berani melakukan. Engkau bilang, aduh kalau ada dosa, datang ke rumahnya kasih tahu sama dia sendiri. Alkitab mengatakan yang berdosa tegur di hadapan umum. Tetapi kalau engkau bilang, oh iya kalau gini baik, anak muda belum tahu apa-apa langsung tegur sini sana saben hari, karena dia kira dia taat sama ayah dulu. Tidak benar. Jadi penggembalaan, pengajaran, lalu pendisiplinan, bagaimana sinkronisasi dengan baik, itu memang tidak gampang. Karena Allah yang kasih juga adalah Allah yang adil. Allah yang mengampuni juga adalah Allah yang menghakimi. Dan di dalam hal ini Paulus berkata, dia sudah berzina, jangan bergaul dengan dia. Dia sudah berzina, ekskomunikasi dia. Dalam nama Yesus Kristus, serahkan dia kepada setan supaya tubuhnya dihancurkan. Apa artinya? Orang yang berzina mungkin mendapatkan penyakit kelamin, dan kita sekarang serahkan dia supaya dia mati. Biar dia mati saja. Biar dia mati digerogoti oleh penyakit itu, sehingga dia harus pergi dari dunia ini. Tuhan begitu membenci dosa, dan Tuhan sangat membenci dosa perzinahan. Itu sebab kita harus sering mengingatkan diri bahwa perzinahan ini melanggar kesucian yang dituntut oleh Tuhan. Perzinahan menjadi satu hal yang keji, yang bikin Tuhan begitu sedih, begitu susah. Engkau bilang, bukan salahkah engkau? Bukan orang berzina Tuhan Yesus ampuni? Tuhan Yesus menyuruh dia jangan berdosa dan tidak menghakimi dia. Saudara-saudara, Tuhan mencintai setiap orang berdosa, dan Tuhan sanggup mengampuni dosa terbesar apapun. Dari pencuri, penyamun, dari perampok yang diampuni, sampai perempuan perzinahan yang diampuni, menyatakan kebesaran Tuhan. Tapi ini tidak berarti
Tuhan tidak membenci dosa. Setelah engkau bertobat, engkau jangan kembali ke dalam dosa. Setelah engkau menerima Kristus, engkau harus pelihara dirimu di dalam kesucian. Kalau engkau sudah dibaptiskan, engkau sudah menerima Tuhan, lalu engkau sengaja berbuat dosa lagi, maka gereja akan mendisiplin dan gereja akan mengusir engkau. Serahkan tubuhmu kepada iblis. Apa artinya serahkan tubuh kepada iblis? Tidak lagi berdoa bagi dia, tidak lagi minta kesembuhan untuk dia. Biar dia mati, biar dia hancur, biar dia digerogoti oleh penyakit yang akan mengambil nyawanya. Tetapi pada waktu hukuman ini berjalan karena perzinahan, orang itu sadar dan dia minta pengampunan Tuhan. Mungkin dia diselamatkan, bukan tubuhnya tapi jiwanya. Biar tubuhnya dihancurkan melalui kerusakan akibat dosa, dan jiwanya diterima Tuhan dan diselamatkan oleh dia. Sebagaimana Samson, saudara melihat Samson sampai akhirnya mata dicongkel. Karena apa? Karena dia bergaul sama Dalila, bergaul sama pelacur. Dia seorang yang di dalam seks tidak serasi dengan pelayanan. Selama pelayanan dia mempunyai kekuatan lebih dari siapapun, bukan di dalam zamannya, dari segala zaman. Dia mempunyai kekuatan satu orang membongkar satu pintu gerbang kota dan angkat sekaligus berjalan ke atas bukit. Saudara-saudara, dia memakai satu tulang binatang untuk berperang, dan dengan satu tulang paha dan tulang daripada kepala binatang itu dia membunuh 1000 orang. Tidak ada orang mempunyai kekuatan sebesar Samson, tapi orang yang begitu megah, begitu kuat, lemah terhadap daging yang main seks. Saudara-saudara, ada orang yang mau menguasai segala sesuatu, tetapi berapa inci daging tidak bisa dikuasai. Ada orang yang mau menguasai banyak orang, tapi tidak bisa menguasai diri. Samson seperti itu. Dia begitu berkasa menghadap musuh. Kelihatan perempuan yang cantik, langsung dia luyuh, langsung dia lemah, dan dia menjadi seorang yang tidak berdaya di hadapan orang yang ajak main seks dengan dia. Saudara-saudara, akhirnya Tuhan biarkan, yuk saya biarkan tubuhmu dihancurkan. Samson dicongkel matanya, Samson diikat tangannya dengan rantai. Lalu dia terus berjalan untuk bekerja dengan sesuatu alat yang bundar, yang geser. Apa itu namanya? Nah, saudara-saudara, sampai hari dia mati. Sebelum dia mati, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kasihankanlah saya. Beri aku kekuatan kembali untuk membunuh musuh-musuhmu ini. Tuhan dengar doa dia? Dengar. Tuhan pada saat terakhir dengar. Akhirnya dengan kekuatan dia mendorong 2 tiang yang paling utama. Meskipun buta, Tuhan memberikan bijaksana kepada dia. Dan ambruknya itu adalah seluruh kuil yang di dalamnya ada laki-laki perempuan yang berzina. Laki perempuan yang menyembah kepada berhala sekaligus melangsungkan seks. Waktu seluruhnya roboh, mereka tak kebelu lari. Dan 3.000 orang mati di situ. Alkitab mengatakan, waktu Samson mati, membunuh orang lebih banyak daripada waktu Samson hidup. Berarti Tuhan masih menerima dia, memberi kekuatan terakhir kepada dia, menerima kembali dia, tapi tidak memberi kesempatan dia hidup lagi. Saudara-saudara, perzinahan di dalam Alkitab bisa mengakibatkan kematian tubuh, tetapi mungkin Tuhan masih mengampuni dosa, menyelamatkan jiwamu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Makin serius kita melihat pernikahan, makin suci kita memperlakukan tubuh kita ini, khususnya di dalam hal seks, makin berkat Tuhan untuk keluarga kita, untuk anak kita. Orang yang sembarangan di dalam seks mengakibatkan perceraian, memukul psikologi kepada anak-anak yang dilahirkan dan menghancurkan keturunannya karena dia
hanya mau menikmati beberapa menit dan tidak bertanggung jawab untuk kelestarian daripada hidup pribadi di hadapan Tuhan, hidup keluarga yang dijanjikan di tengah Tuhan, dan kepada keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kita, menjadikan kita orang Kristen yang bertanggung jawab, yang suci, yang memandang berat dan memandang penting hidup seks di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena segala pengajaran-Mu adalah berdasarkan daripada kesucian-Mu, keadilan-Mu, kebajikan-Mu, dan cinta kasih-Mu yang membangun kami, yang mengarahkan kami, yang membawa kami menuju kepada bahagia yang kekal, baik di dalam dunia ini bagi anak keturunan kami, juga bagi kekekalan, bagi hidup kami sampai selama-lamanya. Tuhan, terimalah kami, dengar doa kami. Kiranya perkataan-perkataan kami sudah dengar, yang berasal dari Tuhan, Tuhan tanam di dalam hati kami masing-masing. Beri kekuatan kepada kami yang sudah mendengar, boleh menjalankan dan melaksanakan di dalam hidup sehari-hari. Dengar doa kami, kami serahkan semua ini demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.